Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tib ayyuhal akhwat wa ayyuhal ikhwah, marhaban bikum wa as'adakumullah naharakum bikulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah inna bil khair wal afiyah. Alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Ayyuhal ikhwah, maratan ukhra hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati an najtami'a wa nakhtafila fi hadzal makan al mubarak li ajli ta'allumil lughal arabiyyah. Wa thaniyan la tansa wa la nansa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafiina wa nabiyina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratil azizil hamid. Ayyuhal ikhwah, insyaallah maratan ukhra nadkhul fi fasli al-lugha al-arabiyyah an bu'din bi kitabi al-arabiyyah baina yadayk al-mujallad al-awwal al-juz'ah fa kamal adah hayya nabda darsana fi hadzal nahar bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita mulai, nah di sini ada beberapa murid yang baru ya, yang lagi baru bergabung dengan kita juga untuk bulan, sebenarnya masuknya bulan Juni, tapi sudah bisa masuk di bulan sekarang ya. Sekarang masih Mei, tapi sudah masuk di bulan Juni ya, sebentar lagi. Nah di sini ada Sally ya. Nah ada Sally. Ada. Nah mungkin bisa perkenalan diri dulu ya Sally. Bismillah, perkenalkan nama saya Sylvia Francisca, asalnya dari Riau. Terus, Sip. Untuk kegiatan apa sekarang Sally? kegiatan santri Ustadz. Oh, nah, berarti sudah pernah belajar bahasa Arab ya sebelumnya? Sudah, tapi kurang ngerti Ustadz. Nah, tapi sudahnya itu di mana? Di pondok atau di SMA atau di sekolah? Di pondok. Di pondok. Di pondok ya? Ya. Sip ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban biki ya Sally ya. Asal dari Riau ya. Nah, selamat datang di kelas pembelajaran bahasa Arab ini ya. Jadi apa namanya, kelas kita ini pakai buku Arabia Baina Yaday ya 1A. Yang mana buku ini pembelajarannya itu bukan spesifik ke qawaid ya. Bukan spesifik ke ngomong aja. Jadi pembelajaran di buku ini adalah pembelajaran yang kompleks ya. Kalau antum belajar buku ini, antum belajar percakapan, belajar cara ngomong, habis itu belajar kosakata baru, habis itu nanti ada diselingin qawaid-qawaid sedikit ya. Jadi ya insya Allah buku ini sistematis dan rapi untuk dipelajari ya bagi dasar ya. Nah, untuk bukunya sendiri ya kita sebenarnya belajarnya lanjutan ya, nggak dari awal karena kelas ini sudah berjalan dari bulan kemarin ya. Jadi kita sudah sampai di bab as-sholah ya. Nah, nanti apakah bisa mengejar ketertinggalan dari yang sebelum-sebelum? Insya Allah masih bisa karena rekamannya ada dari kelas-kelas sebelumnya. Pernah dikirim rekamannya, Sally? Belum Ustadz? Oh, belum ya? Jadi nanti anak kirim rekaman pertemuan sebelum-sebelumnya, nanti bisa di apa namanya, bisa dilihat ya, itu pembelajaran sebelumnya seperti itu. Tapi insya Allah nggak ada masalah karena ketika kita masuk di bab baru nanti akan ada mufrodat baru dan yang akan kita pelajari itu ya kosakata baru ini, mufrodat baru ini. Paham ya?
Sip ya, seperti itu ya. Jadi langsung saja kita mulai. Ya, ya nah, tadi sudah dimulai ya. Sip. Jadi kita mau roja sedikit ya. Sebelum kita masuk pembelajaran baru. Jadi kemarin kita sudah belajar al-bab as-sholah ya, bab sholat ya. As-sholah. Ma makna as-sholah? Ma makna as-sholah? Sholat. Sholat ya. Ya kita sholat itu bahasa Arabnya as-sholah. As-sholah itu bahasa Arab ya. Tulisannya seperti ini ya. Nah, tulisan sholah ini pakai tak marbutoh ya. Meskipun kalau secara kaidah harusnya setelah sukun nanti tak biasa. Contohnya kayak kita ngomong ini ya, muslimatun. Nanti kalau muslimatun nanti taknya apa? Yang panjang ya, yang panjang. Nanti taknya seperti ini. Ya ini agak agak sama ya, tapi bisa dilihat nih ya tulisan yang Anam tulis ini. Muslimat. Kalau kalian menulis muslimat nanti tulisannya taknya seperti ini. Ini namanya tak maftuhah. Nah, itu ketika ada huruf sukun sebelumnya maka menjadi tak maftuhah. Ini kan alifnya sukun ya. Alifnya sukun. Jadi tak maftuhah. Tapi pengecualian buat kalau kita menulis as-sholah. As-sholah ini ada alif sukun nih. Ini sukun nih ya. Huruf huruf panjang itu alif sukun. Maka kalau ngikut kaidah harusnya seperti ini ya, harusnya tak maftuhah seperti ini. Tapi pengecualian buat as-sholah ya. Jadi taknya pakai tak marbutah. Ya. Ada kayak zakatun, itu juga sama. Zakatun, sholatun. Nah ini meskipun huruf sebelumnya sukun, tapi tetap pakai tak marbutah tulisannya ya. Paham Tom? Jelas ya? Itu as-sholah ya. Jadi kita masuk di bab as-sholah. Nah ini kemarin ada percakapan pertamanya ya. Aina tusalli as-sholawat al-khamsah ya. Nah, di mana kamu sholat 5 waktu. Nah di sini ada kata kerjanya ya. Ada sholla yusalli. Nah di sini ada tusalli. Tusalli ini adalah kata kerjanya. Ya sholla yusalli. Berarti kalau nanti pakai ta itu berarti artinya apa? Kamu sholat ya. Tusalli kamu sholat. Kalau saya sholat nanti gimana? Usalli. Ya, usalli. Coba kalau misalkan saya sholat zuhur apa? Sholid adzuh. Naam, usolli zuhra atau zuhri atau zuhru? Usolli zuhra, usolli zuhru atau usolli zuhri? Zuhra. Nah, jawaban yang benar adalah Usolli adzuhra. usolli az-zuhra. Ya. Kenapa az-zuhra kayak di sini ya, usolli zuhra. Ini kenapa fathah? Sama Karena seperti objek. sama seperti kita bilang qara'tu al-kitaba. Qara'tu al-kitaba. Al-kitabah ini fathah karena menjadi objek dari kata kerja, objek dari kata kerja. Paham ya maksudnya? Nah, ini usolli az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a fi masjidi Bilal. Nah, ini jelas ya. Salat zuhur, asar, wa inna tusallil fajr ini ada ta lagi. Berarti kalau ta berarti kamu, dan di mana kamu sholat fajar? Fajar itu subuh ya maksudnya. Fajar ya. Nah, di sini ada percakapan ya. Terus ada hal tastaikidu. Tastaikidu itu fiil juga. Ya, staikidu itu artinya bangun tidur. Dia bangun tidur. Kalau tastaikidu berarti pertanyaan buat kamu ya. Hal tastaikidu mutaakhiran. Nah, mutaakhiran ini artinya terlambat ya. Nah, kebalikannya mubakiron.
Nah, kalau mubakiron lebih awal, kalau mutakhiron apa? Terlambat. La astati a'malu fil lail. La astati, ma mana la astati? Saya tidak bisa. Nah, saya tidak Oh, la bisa. astati, saya La tidak bisa. astati ya. La astati. Jadi kalau kita bilang bisa itu apa bahasa Arabnya? Istato'a yastati'u. Apa? Istato'a Astati. Istata'a yastati'u. yastati'u. Ini fiilnya. Jadi nanti kalau saya bisa astati'u. Ya. Astati'u. Kalau kamu bisa Tastati'u. tastati'u. Kalau anak tanya gini, apakah kamu bisa bahasa Arab? Berarti gimana bahasa Arabnya? Apakah kamu bisa bahasa Arab? Hal tastati'u Hal, hal tastati'. Hal tastati'u? Lughatul Nah, Arabiyah. Al-lughatul Arabiyah. nah, tapi langsung saja ya. Kalau kita ngomong apa kamu bisa bahasa Arab, al-lughahnya dihilangin langsung aja. Hal tastati'u al-arabiyah? Oh, Hal tastati'u al-arabiyah? Nah, hal tastati'u iya, al-Arabiyah. iya saya bisa bahasa Arab. Nanti gimana? Na'am astati'ul Arabiyah. Sip. Ya. Iya, saya bisa bahasa Arab. Naam astatiu al-arabiyah. Jadi ini astatiu ya, bisa ya. Jadi ini fi'il mudhari'nya astatiu. Bisa. Bisanya itu dalam keadaan sekarang, bukan masa lampau ya. Do al-munabbiha bijanibika. Do artinya wa doaya do'u ya. Wa Letakkan. doaya wa doaya wa doaya do'u artinya meletakkan, tapi kalau do itu fi'il Oke. amr. Ya, fi'il amr apa artinya? Letakkanlah. Naam ya. Atau perintah ya. Kata kerja perintah ya. Nah, ini do al-munabbih ini artinya alarm ya. Alarm atau jam beker. Do al-munabbiha taruhlah alarm janib ya. Janibarnya di samping. Kalau ada ka berarti di samping mu ya. Ka artinya domir mutasil untuk kamu ya. Jadi kalau ismi nama saya. Kalau namamu nanti jadi ismuka. Ismuka. Nah, ini bijani bikarnya di sampingmu ya. Taruhlah alarm di sampingmu. Hadi fikratun thayyibah jazakallah khair ya. Ini ide yang bagus ya. Fikrah itu ide, thayyib itu ya thayyib baik ya, bagus. Ini ide yang baik atau yang bagus. Jazakallah khair, terima kasih ya. Nah, ini percakapan pertama kemarin ya. Baik, kita langsung lanjut di percakapan kedua ya. Ini masih tentang di bab sholat ya kemarin. Nah, ini Assalamualaikum waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Nah, artinya apa? Ana musafirun ila Makkah. musafir dari Saya saya perjalanan ke Mekah. Nah, ya. Jadi musafir kalau antum lihat ini musafirnya apa? Antum sering dengar musafir. Musafir itu apa artinya? Bahasa Indonesia musafir itu apa? Orang yang orang yang berpergian. bepergian ya. Musafir tuh orang yang bepergian ya. Tapi dalam kalimat ini musafir bukan sebagai orang, tapi musafir di sini sebagai kata kerja ya. Kalau antum perhatikan, ana musafirun ila Makkah, saya bepergian ke Mekah. Nah, ini kan sebagai kata kerja ya kan. Nah, maka seperti ini boleh. Ya, seperti ini boleh. Jadi contohnya ana adhabu ilal masjid. Artinya apa? Ana adhabu ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Saya pergi ke masjid. Saya pergi ke masjid ya. Nanti kalau adhabunya diganti orang. Orang yang pergi itu gimana? Nanti fa'ilun ya. Kalau dhahaba jadi fa'ilun. Jadi gimana? Zahibun. Zahibun ya. Zahibun. Ini orangnya.
Kalau kita ngomong dhahaba itu kata kerja. Dhahaba artinya pergi. Nanti kalau orangnya gimana? Dipanjangkan. Dhahibun. Fa'ilun. Ya. Qara'a membaca. Nanti kalau orang yang membaca jadi Qari'at. qori'un ya. Kalau laki-laki qori'un, kalau perempuan tinggal kasih tak marbutoh, qori'ah. Ya. Habis itu kalau fataha membuka, nanti yang membuka apa? Orang yang membuka. Fatihun. Fatih ya. Jadi Muhammad Al-Fatih yang penakluk Konstantinopel karena membuka Al-Fatih, orang yang membuka. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai kata kerja. Jadi nanti kalau kita ngomong saya pergi ke masjid, ana adhabu ilal masjid bisa, atau ana dhahibun ilal Zahibun masjid ilal masjid. ya. Ini yang perlu antum ketahui ya. Jadi di sini ini maksudnya sebagai pekerjaan ya, meskipun di sini musafir ini artinya orang yang berpergian, tapi kita mengartikan saya bepergian ke Mekah. Ini bisa ya. Ilaina anta musafirun ini juga sama. Nah, jadi kalau ada kayak gini tinggal ganti domirnya. Ana musafirun, anta musafirun, huwa musafirun ya. Misalkan ana zahibun ilal masjid. Nanti kalau kamu ya sama, tidak perlu dirubah. Anta Zahibun zahibun ilal masjid. Yang ilal dirubah masjid. apa? Domirnya saja. Ketika dalam bentuk isim fa'il ya. Kecuali kalau dalam bentuk fi'il. Kalau dalam bentuk fi'il kayak tadi ya. Saya sholat usolli, kamu sholat tusolli. Nanti saya pergi adhabu. Kalau kamu pergi diganti jadi Tadhabu. tadhabu Tadhabu. ya. Tapi kalau dalam bentuk yang seperti ini, bentuk isim fa'il ini tidak dirubah. Langsung aja domirnya. Ana musafirun, anta musafirun. Ya kecuali kalau perempuan dikasih tak marbutoh. Jadi kalau anti jadi Musafirat. Musafiratun. dikasih tak marbutoh ya, musafirotun. Nah, ya ana musafirun ilal Madinah, ya saya pergi ke Madinah juga. Limadza anta musafirun ila Makkah? Limadza artinya kenapa ya? Kenapa kamu pergi ke Mekah? Li sholati. Nah, ini ada li. Li artinya apa kemarin? Eh, Untuk. Li artinya untuk untuk ya. Berarti kalau kita ngomong li sholah artinya apa? Li sholati. Untuk sholat. Untuk sholat ya. Untuk sholat di Masjidil Haram. Walimadza anta musafirun ilal Madinah, dan kenapa kamu pergi ke Madinah juga? Nah, li sholat ada li. Kalau as-sholah itu sholat, tapi kalau ada li sholat, ada li. Ini nanti ada untuk ya. Untuk sholat di Masjid Nabawi, aina satu soli al-Jum'ah. Nah, ini ada sa ya. Sa artinya apa sa? Akan. Sa artinya akan ya. Jadi kalau tu soli kamu sholat, nanti kalau kita tambahin sa, satu soli, ya di mana kamu akan sholat Jumat. Ya. Kalau saya sholat usolli, ya saya sholat usolli. Kalau saya akan sholat, bahasa Arabnya apa? Sa'usalli. Ditambahin sa sebelum fiilnya ya. Hamzah. Sebelum sebelum huruf yang diganti kan usolli, tusolli, yusolli. Nah ini nanti sebelum a, sebelum tanya ini dikasih sa. Sa usolli, sa tusolli. Kayak gitu ya. Jadi kalau kami sholat nusolli, kami sholat diganti nun ya, nusolli. Kalau kami akan sholat, jadi sa Sanusalli. Sanusalli. sanusolli ya. Fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram insya Allah. Wa aina satu salil Jumat, ini ada sa juga, berarti nanti artinya di mana kamu akan sholat Akan. Jumat. Jumat. Fil Masjidin Nabawi ya, di Masjid Nabawi insya Allah itu artinya, nah tulisannya seperti ini ya, insya Allah yang artinya jika, Ini. sya'a itu kehendak Allah ya Allah, jika kehendak Allah. Jadi tulisannya bukan insya, bukan in sama sya-nya digabung, bukan. Dipisah. Insya Allah. Yang artinya, in artinya apa? Jika. Jika. Sya'a berkehendak ya.
Sya'a berkehendak. Sya'a berkehendak. yasha'u. Sya'a yasha'u. Nanti kalau insya'a Muhammad, jika Muhammad berkehendak, misalnya gitu. Jadi sya'a ini berkehendak ya. Kaifa satusafiru ilal Madinah? Bagaimana kamu akan bepergian ke Madinah? Arkabu at-thaira. Arkabu artinya menaiki. Ini fiil ya. Kalau ada domir, kalau alif berarti saya ya. Saya akan naik thaira. Thaira pesawat ya. Tentunya ini kemarin kita sudah masuk percakapan ketiga juga. Coba kita bahas lagi ya. Nah, perhatikan ya. Hadza adzanul asri. Ini adzan Adzan asar asar. ya. Ini namanya apa ini? Adzanul asri ini namanya apa hukum nahunya? Kemarin sudah ya hari Jumat namanya apa? Mudaf. Mudaf ilaih. Naam. Namanya mudhaf dan mudhaf ilaih atau idofa. Idofah. Yang mana di sini idofanya maknanya fi. Maknanya apa? Di, maknanya waktu. Nah, kalau adzan harusnya adzan fil asri ya kan? Adzan di asar kan? Nah, cuma fi-nya dihilangin. Jadi adzanul asri. Idofa. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina artinya marilah kita ya. Jadi sama seperti kita kalau dalam azan kan ada hayya. Iya kan? Dalam azan apa? Gimana bacanya kalau azan? Hayya ala Hayya sholat. ala salat. Nah, hayya ala sholah. Itu sama seperti ini atau beda? Hayya atau hayya? Hayya. Pakai ha atau ha? Ha. Nah, terus kenapa kok ini pakai ha? Apakah berbeda? Padahal artinya sama-sama mengajak. Iya kan? Kalau kita ngomong hayya ala sholah artinya marilah kita mengajak kan? Nah, sekarang ini pakai hayya. Nah, ini mengajak juga doh. Jawabannya artinya sama, tapi hurufnya beda. Tapi di situ ada hal yang perlu antum ketahui ya. Kalau kita ngomong pakai hayya yang biasanya azan itu ya, hayya ala sholah itu artinya mengajak, tapi mengajaknya itu waktunya masih agak lama. Waktunya masih agak lama, tidak terburu-buru. Karena azan itu waktu awal sholat dan ketika waktu awal sholat itu masih ada waktu. Jadi kayak zuhur kan waktunya 2 jam. Nah ini masih ada waktu lah istilahnya. Hayyanya kalau pakai ha itu masih ada waktu. Tapi kalau pakai ha yang kayak gini, ini menyegerakan, cepet ya. Mungkin waktunya sudah sedikit atau waktunya sudah masuk atau buru-buru, itu pakai ha, hayya. Paham maksudnya? Ya Allah, Ustaz, paham. Jadi kalau ditanya hayya bina sama hayya, itu bedanya apa? Bedanya kalau hayya waktunya masih agak lama, nggak buru-buru lah istilahnya kayak gitu. Kalau hayya pakai ha itu buru-buru, udah Rusuh. ngajak tergesa-gesa karena waktunya sedikit lagi atau bahkan waktunya sudah habis, itu pakai ha. Paham maksudnya? Nah itu Insya Allah paham. hayya sama hayya. Marilah kita ke masjid. Ana usolli fil baiti. Nah ini ada usolli lagi berarti saya. Saya sholat di rumah. As-sholatu fil masjidi afdol. Ya, sholat di masjid afdol. Seperti Lebih kalau baik. kita ngomong afdol bahasa Indonesia, artinya apa afdol? Lebih baik. Lebih utama. Oh, iya. Bisa lebih baik, bisa lebih utama ya. Al-masjidu ba'idun. Nah ini mubtada wal khobar yang artinya bukan masjid yang jauh. Ini bukan sifat. Kalau sifat, kalau naat masjid yang jauh. Tapi kalau mubtada wal khobar al-masjidu ba'idun artinya apa? Masjid jauh. Ditambahin ya. Ditambahin gimana? Kalau tadi kan masjid yang jauh, kalau ini masjid mubtada wal khobar ya. Kalau mubtada wal khobar itu kita bisa mengartikan itu ya. Kita tambahin itu. Masjid itu jauh Oh. ya. Jadi kalau antum ditanya apa bedanya al-masjidu ba'idun sama al-masjidu al-ba'idu? Dua-duanya pakai alif lam. Kalau al-masjidu ba'idun sebagai mubtada dan
Khobar. Khobar. Kalau mubtada dan khobar nanti artinya bisa kita artikan adalah, bisa kita artikan itu ya. Masjid itu jauh bisa. Ya, atau kalau misalkan Umar Thalibun nanti Umar seorang murid. Nah, itu kalau misalkan sebagai mubtada adalah bisa seorang bisa adalah juga. Itu kalau bermakna mubtada wal khobar. Tapi kalau bermakna sifat nanti dikasih yang ya, bermakna naat ya, bermakna naat. Al masjidu al baidu. Nanti masjid yang jauh. Ya, dan kalau kita artikan naat ini alif lam belakang harus ada alif lam juga kalau sebagai naat ya, kalau sebagai naat. Selanjutnya al masjidu qaribun ya. Al majidu majidnya itu dekat ya. Hal anta maridun, apakah kamu sakit? La ana bi khair, tidak, saya Sehat. sehat atau baik. Jadi bi khair tuh artinya bisa bisa sehat, misalkan ana bi khair, saya sehat, atau baik-baik saja, maksudnya ya nggak sakit, atau kita ngomong dalam ya baik lah, istilahnya kan kita bisa ngomong sehat sama baik. Nah itu kalau bi khair tuh bisa kita artikan sehat, bisa kita artikan baik ya. Anta kaslan, kamu. Malas. Hadza sahih, asif ya. Ini benar, asif. Asif artinya afwan. Apa artinya? Afwan. Maaf. Maaf, ana zahibun ilal masjid. Nah, ini kayak tadi ya. Ini sebagai isim fa'il. Aslinya adhabu, tapi dijadikan isim fa'il menjadi zahibun. Artinya sama, yaitu saya pergi ke masjid. Ya, saya pergi ke masjid. Intazir ana zahibun ma'aka ya. Intazir artinya dari intazoro yantaziru menunggu. Yantaziru menunggu. Kalau intazir nih berarti fi'il amr ya. Berarti tunggulah ya. Tunggulah. Saya pergi ma'aka ya. Bersama. Mau. Ngam ya. Ini dari percakapan tentang bab sholat yang kemarin kita pelajari. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, coba kita masuk ke latihan mufrodat ya. Silakan dilihat yang ini ya. Rotib as-salawat al-khamsa buat il-arqam al-awwal al-thani al-salis al-rabi al-khamis fil murabba'at. Ya. Coba kita rapikan ya. Rotib artinya rapikan. Baik ya, sholatul isya. Ini keberapa kalau dalam urutan sholat tuh? Al-awwal atau wahid, isnani, salasar, arba atau khamsah? Sholat isya di berapa? Kalau dalam sholat 5 waktu, sholat isya yang keberapa? Kedua. Nah, kedua kalau dihitung dari maghrib. Kita eh, kalau dalam sehari-hari ya, maksudnya dalam kedua kalau dihitung di penanggalan hijriah ya, karena kalau penanggalan hijriah itu apa? Penanggalan hijriah itu mulai hari baru itu ketika apa? Maghrib. Maghrib. Ya, penanggalan hijriah itu mulai hari baru ketika maghrib. Makanya kita buka puasa itu di maghrib karena itu menandakan hari baru. Ya. Makanya kita kalau orang takbiran itu bukan bukan dari subuh tapi dari ba'da maghrib. Satu Syawal itu maksudnya di ba'da maghrib karena hari baru masuknya di ba'da maghrib. Nah, kalau hitungan seperti itu kedua. Tapi kalau hitungan per hari, maksudnya kan
dalam waktu hitungan hari. Khamis. Nah, itu nanti masuknya ke 5 ya. Nah, tapi biasanya sih dihitungnya hari yang pagi itu ya. Jadi kalau sholat subuh itu ya pertama. Kalau sholatul isya berarti al-khamis ya. Al-Khamis. Sholatul asri, Al-Khamis. Al-Thalith. nah ya. Asalis. Atalis ya. Sholatul asar, atalis. Cuma sholatul maghrib, Ar-Rabi'. Arabi. ar-rabi ya, keempat ya. Arba'ah atau ar-rabi, keempat. Sholatul fajar, nah sholatul fajar mana? Salat subuh. Salat subuh. Sholat subuh ya. Kam ada? Al-Awwal. Al-awwal ya, nomor 1. Wa amma sholatul zuhri, Al-Thani. Asani. sholat zuhur atsani ya, kedua. Kedua. Baik ya. Coba sekarang yang bawahnya, latihan kedua. Kita menaruh kalimat ini ke yang gorib ya. Kita cari kalimat yang tidak sesuai sama samping-sampingnya. Coba contoh yang nomor 1. Zuhrun, asrun, isyaun, maridun. Yang tidak sesuai yang mana? Marialun. Maridun. Maridun ya. Karena yang lain sholat ya. Zuhur, asar, isya. Ini waktu sholat. Atau ini kita artikan sebagai waktu juga bisa. Jadi kalau kita ngomong zuhrun itu siang. Itu bisa juga. Asrun berarti menjelang sore. Nah ini bisa kita artikan sebagai sholat. Bisa kita artikan sebagai waktu. Waktu. Ya. Jadi kita ngomong sholat isya itu enggak. Itu bukan sholatnya. Itu bisa bermakna waktu. Bisa bermakna jenis sholatnya ya. Jadi ya kita kalau mengartikan nanti bahasa Arabnya siang, zuhur bisa nggak? Ya bisa aja, zuhrun. Yang penting kalau zuhur berarti siangnya itu bukan bukan jam 11, bukan jam 10, tapi siangnya itu setelah masuk waktu zuhur. Zuhur. Jadi itu bedanya naharon ya. Kalau kita bilang siang bahasa Arabnya apa? Naharon. Apa Nahar. naharon. Sama zuhrun apa bedanya? Kalau nahar itu siangnya umum dalam artian mungkin kita jam 11 nganggapnya siang ya. Jam 11, tapi belum masuk zuhur. Nanti setelah masuk zuhur itu naharun juga bisa. Jadi naharun tuh mungkin dari jam 11 sampai jam 2. Nanti baru masuk masaan sore ya. Sore itu masih ada di waktu zuhur tapi ada juga yang di waktu asar ya. Asif, yasma'u, yastati'u, ya'malu. Yang tidak sesuai yang mana ini? Asif. Asif. Asif ya. Yasma'u, yastati'u, ya'malu ini apa? Fi'il kata kerja. Fi'il. Fi'il ya. Jadi jadi itu di sini asif yang berbeda ya. Asyaun, syayun, godaun, faturun. Nah ini tentang makan ini. Yang mana ini? Sayun. Sayun. Syayun ya. Jadi asyaun itu artinya makan malam. Godaun artinya makan Godaun makan siang. 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 futurun atau fatur. Kita bisa bilang futur bisa, fatur bisa juga. Sarapan. Sedangkan sayun ini teh. Maka yang tidak sesuai syayun. Karena yang lain adalah waktu makan. Makan malam. Kayak bahasa Inggris ya. Ada breakfast, dinner, sama lunch. Nah ini bahasa Arab juga ada. Fatur, godaun, sama asyaun. Ya. Suria, Misra, Turkiya, Makkah. Di sini mana yang tidak sesuai? Mekah. Nah, kalau antum lihat di sini ini nama tempat semua. Suria, Misr, Turkiya ya Turki, Makkah, Makkah. Nah, ini cuma bedanya kalau tiga ini negara, sedangkan Makkah bukan negara ya. Jadi yang tidak sesuai
Makkah. Makkah. Negara ya. Suriah Misra ini balad ya, biladun ya, biladun. Apa makna biladun? Biladun. Negara. Negara. Negara ya, biladun. Tolibun, kaslan, tobibun, mudarrisun. Yang tidak sesuai yang mana? Kaslan. 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 Kaslan ya. Yang lain ini adalah orang ya. Tolibun, murid, tobibun, dokter, mudarrisun apa? Dokter. Guru. 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 Jadi kaslan yang tidak sesuai ini sifat ya. Sekarang bawahnya salah, totun, dajajun, lahmun sama-sama kun. Tidak sesuai mana? Salatatun. Salah toh. Kenapa salah toh? Karena yang lain hewani. Nah, ya. Salata ini sayuran ya. Salata itu salad ya. Sayuran. Sayuran atau salad. Sedangkan dajajun ayam, lahmun daging sama kun Ayam. ikan. Ya, sama kun ikan. Jadi Ikan. di sini ini lauk-lauk ya. Kalau yang lain nih makanan yang ada daging-dagingnya, yang ada daging-dagingnya. Nah, salatun sayur ya. Nah, itu maksudnya kalimat goriba ini ya. Ini di sini belajar mufrodat ya. Jadi memungkinkan mufrodat ya. Karena kalau kalian belajar mufrodat nggak diulang-ulang ya nanti lupa. Tapi bagusnya di buku ini mufrodat kemarin-kemarin tapi dipelajarin lagi sehingga lebih mungkin ya. Nanti nggak lupa-lupa terus karena mufrodatnya itu diulang-ulangi terus. Coba sekarang kita Kaslan itu apa, Ustaz? apa? Kaslan itu apa? Kaslan malas ya. Kaslan malas. Coba yang bawah ya. Sip. Ini kita kasih bahasa Arabnya. Ini gambar yang pertama ini mana? Cocok yang dari yang bawah ini. Maridun, baidun, kaslan atau koribun? Koribun. Nah, ini dekat ya. Jadi kalau dekat apa? Yang ini ya. Koribun. Yang sampingnya, ini gambar orang apa ini? Duduk. Ini Kaslan. duduk ya, atau malas ya. Tadi malas apa bahasa apa? Kaslan. Kaslan. Ya. Sampingnya ini apa ini? Tersisa maridun sama baidun ya. Ini batuk ya. Kalau batuk itu apa? Sakit. Sakit bahasa Marid. apa? Sakit. Maridun. Maridun. Sedangkan ini kebalikan ini. Kalau ini dekat, kalau ini jauh. Kalau jauh tadi bahasa apa? Ba'idun. Ba'idun ya. Artinya jauh. Jauh. Sip ya, seperti itu. Ini mufrodatnya. Coba kita lanjut di mufrodat idofiyah ya. Ini idofa dari kalimat idofa. Idofa artinya apa? Tambahan. Tambahan ya. Jadi kalau mufrodat idofiyah artinya kosakata tambahan Tambahan. ya. Di sini ada angka. Coba ikutin Nana bareng-bareng ya. Al-awwal, Al-awwal. Atsani, Al-thani. Atsalis, Al-thalith. Ar-rabi, Ar-rabi'. Al-khamis, Al-khamis. As-sadis, As-sadis. As-sabi, As-sabi'. As-samin, As-samin. At-tasi, At-tasi'. Al-ashir. Al-ashir. Sip. Ya, di situ sebenarnya antum lihat ini al-awwal 1, at-tsani 2, at-tsalis 3, ar-rabi 4, al-khamis 5 sampai al-asyir 10. Tapi pertanyaannya, noh, bukankah bahasa Arabnya 1 itu wahidun? Bukankah bahasa Arab 2 isnani? 3 salah satu. Nah, ini angka apa? Ada yang bisa menjelaskan? Tartibi. Urutan.
Sip, ya. Jadi ini angka urutan, ya. Jadi yang wahidun, isnani, salasa, arba'ah, khamsah ini angka biasa. Sedangkan al-awwal, al-thani, as-salis, ar-rabi' sampai al-asyir ini angka urutan. Ya. Maksudnya gimana? Bedanya gimana? Anak contohkan ya. Kalau kita ngomong angka biasa, kita ngomong satu buku. Satu buku. Nanti bahasanya satu buku nanti gimana? Pakai wahid ya, pakai wahid yaitu Kitabun wahidun. kitabun wahidun. Satu buku. Menandakan jumlah. Oh, bukunya ada satu. Sekarang kalau pakai al-awwal itu nanti bukan satu buku, tapi buku pertama, buku ke-1. Ya, jadi nanti bukan kitab wahid, bukan al-kitab al-awwal. Al-kitab al-awwal. Nah, itu urutan ya. Sama seperti kalau Bahasa Inggris. bahasa Indonesia kan ada satu sama pertama, dua sama kedua, tiga sama ketiga. Berarti tiga ini angka biasa, ketiga urutan. Kalau bahasa Inggris ada one sama first, ya. Anda tuh sering denger one sama first. Ini kan satu. Bedanya apa ya? Bedanya kayak wahid sama al-awwal. Kalau one itu wahid, kalau first itu al-awwal. Kalau bahasa Indonesia satu sama pertama, satu sama ke-1. Pertama atau kesatuan sama ya. Nah, jadi itu ya. Di bahasa Arab juga ada. Nah, ini namanya adat tartibi, angka urutan. Yang mana huruf angka-angkanya seperti ini. Kalau satu al-awwal, kedua at-tsani. Yes ya. Penggunanya jelas ya angka urutan ini. Makanya kalau kita belajar bahasa itu harus membandingkan dengan bahasa kita ya, biar gampang ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, coba bandingkan ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gimana? Kalau ada satu buku sama buku pertama. Nah, ini kan maka nanti tinggal kita rubah ke bahasa Arab. Satu buku kitabun wahidun. Kalau buku pertama al-kitab wal awal kayak gitu ya. Biar lebih gampang memahaminya. Kadang kita memahaminya lebih susah karena di bahasa Indonesia kita tidak membandingkan ke bahasa Indonesia. Coba bandingkan dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Ada nggak? Oh, ada. Cara penggunanya seperti ini. Nah, seperti idofa. Makanya idofa itu sering anak kasih tahu. Kalau emang nggak ada, tidak ada yangnya, maka itu idofa. Kalau ada yangnya, maka sifat naat ya. Coba kita bilang kitabun jadidun. Ini artinya apa kitabun jadidun? Buku Buku yang baru. Ya. Buku. Coba kita kasih yang, bisa nggak? Kita kasih yang di tengahnya, bisa nggak? Bisa. Buku yang baru. Nah, cocok kan? Kalau kita ngomong buku baru sama buku yang baru cocok. Sekarang kalimat utusan Allah. Ya, kita kasih utusan yang Allah, cocok nggak? Nggak Tidak. mungkin, tidak cocok. Maka kalau tidak cocok pakai yang berarti idofa. Berarti kalau idofa nanti bukan ar-rasul al-allahu, tapi langsung aja Rasulullahi. Ya. Contohnya seperti itu. Contohnya kalau kita uang pintu kelas sama pintu besar. Kalau pintu besar kita kasih yang bisa, pintu yang besar bisa, maka nanti ini naat. Kalau naat berarti babun kabirun. Ya. Nah, kalau pintu kelas ini nggak bisa dikasih yang pintu yang kelas, nggak mungkin. Nah, berarti ini bukan naat, tapi idofa. Kalau idofa nanti jadi babul babul fasli ya. Kalau idofa jadi kasrah ya, jadi babul fasli. Itu ya. Cara gampang belajar, Asli. cara gampang memahami qawaid itu kita bandingkan dengan bahasa Indonesia. Itu akan lebih gampang ya. Karena di bahasa Indonesia ada sebenarnya, cuma kita tidak menyadari. Maka kalau kita belajar bahasa Arab itu ya kita belajar bahasa Indonesia juga. Jadi kita jadi tahu bahwasanya kalau kita ngomong buku baru itu harusnya ada yangnya. Kalau kita ngomong buku baru boleh, tapi
seharusnya yang bakunya itu harusnya ada yang, buku yang baru, karena sifat itu ada itunya ya, ada makna yang di dalamnya. Buku yang baru, buku yang lama, buku yang pertama, nah, itu kan sifat juga ya, buku yang kedua. Maka ini nanti naat juga, buku yang kedua Alkitabu Atsani. Naat, hukumnya naat. Sip, ya ini urutannya saja ya. Ini nanti ini kita belajar mengurutkan ya. Silakan nanti dihafal ya untuk angka ini. Iqra al-adat tartibian. Ini coba dibaca angka urutannya. 10 tadi apa? 10. Al-ashir. Al-ashir. Al-ashir 10. Ini 6. 6 tadi apa? As-sadis. Asadis. As-sadis ya. 6 as-sadis. 6 bukan sitah ya. 6 bukan sitah. Ini kalau angka urutan jadi as-sadis ya. Ke-6 ya artinya. Ini angka berapa ini gambarnya ini? 8. 8. Nah, ini berarti kalau ke-8 menjadi Asamin. Asami. Amin. Ini kebalikan. Kalau angka 8 yang dibalik ini berarti angka berapa? Ke-7. 7. Kalau 7 menjadi Asabi. sabi. Asabi. Ya. Ini angka berapa sampingnya ini gambar ini? 9. 9. Ke-9. 9 ya. Jadi Atasi. atase. Ya. Atase. Ya. Silakan nanti dihafal ya. Al-awwal, al-thani, as-salis, ar-rabi, al-khamis, as-sadis, as-sabi, as-samin, at-tasi, al-ashir. Ya. Rumusnya gampang ya. Rumusnya gampang. Kalian hafal angka biasanya dulu. Ya. Angka biasa kan 1, wahid, isnani, salasa, arba'ah, khamsah. Itu antum wajib hafal dulu itu. Wahid, isnani, salasa, arba'ah, khamsah. 6 berapa? Sadis. Enggak yang angka biasa 6 ya. Khamsah 6 apa? Sita. 7, Sita. Saba'ah. 8, Samaniyah. Samaniyah 9, Tis'ah. 10, Asyar. 10 asyarah ya. Ya kalian bikin seperti itu dulu ya. Baru setelah antum harus hafal itu dulu. Baru setelah itu kita rubah ke adat tartibi. Untuk angka 1 itu emang wahid emang nanti jadi al-awwal. Emang seperti itu. Ya. Tapi kalau angka 2 sampai 10 nanti gimana? Kita jadikan bentuknya jadi fa'ilun. Kita jadikan wazannya apa? Wazan fa'ilun. Ya, itu anggap aja fa ya. Jadikan seperti ini fa'ilun ya. Isnani nanti jadi tani. Alifnya dihilangin jadi tani. Ini ada yaknya. Salasa nanti taknya dihilangin. Salasa nanti jadi salis. Arba'ah menjadi a-nya dihilangin jadi robi. Khamsah jadi khamis. Fa'il ya. Fa'il. Sitah. Nah ini sitah yang pengecualian. Sitah nanti tanya juga dal ya. Jadi sadis. Sab'ah 7. Nanti angka urutannya menjadi sabi. Sab'ah ya. Sab'ah jadi sabi'un. Samaniyah nanti langsung ya. Samin. Tis'ah langsung jadi tasi'un. Asyarah menjadi al-ashir ya. Jadi dijadikan bentuknya seperti ini ya. Bentuknya jadikan fa'ilun. Fa'ilun. Wazannya wazan fa'ilun. Bentuknya apa? Fa'ilun. Nah ini angka urutan. Kalau mu'anas tinggal tambahin tamar buto nanti Rabi'ah al-khamisah as-sadisah.
Fahimtum huna? Kembali lagi, suaranya jelas ya? Jelas Ustaz. Ya. Ya, kita masih ada waktu ya. Kita masuk ke tarakib an-nahwiyah ini. Ya. Nah, kita langsung masuk ke latihan mengubah sesuai di gambar ini ya. Coba ikutin Nana dulu ya. Kita baca contohnya dulu, al-mithal ya. Coba ikutin Nana dulu. Ila aina tadhabu? Ila aina tadhhabu? Adhabu ilal masjidil haram. Azhabu ilal masjidil haram. Artinya apa dulu? Kemana kamu Kemana pergi? kamu pergi? Saya pergi ke Saya Masjidil pergi Haram. ke Masjidil Haram. Ya. Ila aina tadhabu, kemana kamu pergi? Ya nita ya, berarti kamu. Kalau diganti A nanti jadi saya adhabu ilal masjidil haram, saya pergi ke Masjidil Haram ya. Lanjut ya. Lima ada. Limaza, Kenapa? Artinya kenapa ya? kenapa? Li usalliyal jumu'ata. Li usalliya al-jum'ah. Sholat Jumat Ada li, berarti kalau ada li artinya untuk Untuk sholat Jumat. untuk sholat Jumat ya. Li usalliyal jumu'ata untuk sholat Jumat. Nah ini silakan ini gambar ini dirubah ya. Dirubah sesuai gambar ya. Jadi yang dirubah ini masjidnya sama sholatnya ini, yang Jumu'ahnya ini. Nah, dirubah sesuai gambar di bawahnya ini ya. Ini sudah ada ya gambar di bawahnya. Ini ada Al-Masjid Nabawi sama Al-Fajrah. Silakan coba gambar pertama ya, Septi coba ya. hmm, usolli. Ila aina usallil fajr. Apa sih? Sebelum. Ila aina tadhhabu? Adhabu ilal masjidin nabawi. Limadha liusalliyal fajr. Tulisyali Al-Fajrah ya. Sampainya silakan coba aura ya. Ila aina tazhabu? Azhabu ila masjidi Bilal. Limadha li usalliya ad-dhuhra. Yusalli Zuhra. Sampainya silahkan. Wirhami ada Mawujud Ustadz. gambar sampingnya ya. Ila aina tazhabu azhabu ilal masjidil Nah, Utsman. ini nggak ada alif lam ya, langsung aja. Jadi ila kayak gitu. Oh. Ila aina tazhabu azhabu masjidil Utsman. Ila Nah, Utsman. Limadha li usalliya al-asr. iya. Nah, jadi yang perlu antum perhatikan kalau yang nggak ada alif lam nanti ila langsung ya, ila masjidi. Kalau ada alif lam nanti menjadi ilal ya.
Kalian lihat kalimat setelahnya. Kalau nggak ada alif lam, ila biasa. Kalau ada alif lam, ilal ya. Yang gambar bawahnya, coba Sally bisa Sally. Nah, silakan coba ya. Ila aina tazhabu. Azhabu ila masjidi. Nggak kelihatan. Ila masjidi Ila mas ila masjidi alayyi ila masjidi Ali ya. limaza ila masjidi ali limaza liusolliya magriba. Li usalliyal maghriba ya. Nah, mumtaz. Silakan seminya ada Bu Ika. Iya, wujud Ustaz. Nah, silakan ya. Ila aina tadhabu, adhabu ila Masjidil Faisal. Limada li usolli isya. Li usalliyal isya ya, untuk sholat isya. Ini ada al-Masjidil Haram. Ilaina tadhabu. Adhabu ilal Masjidil Haram. Nah, ini ada alif lam jadi ilal ya. Limadza li usalliyal fajra. Untuk sholat apa? Subuh. Subuh ya. Fajar itu subuh. Paham tuh ya? Ustaz, apa ya Ustaz? Apa? Bedanya apa ya pakai alif lam tadi? Ini seperti Ana bilang tadi ya. Ini bedanya sifat sama, Hilal sama maksudnya ini ya. Maksudnya kenapa pakai alif lam, kenapa nggak pakai gitu kan? benar. Nah, ini kan antum kalau lihat Al-Masjid Nabawi sama Al-Masjidil Haram pakai alif lam. Pakai dua-duanya. Ya, sedangkan yang lainnya nggak pakai. Oh, Jawabannya, karena yang ada alif lam ini masuknya ke hukumnya naat ya. Yang ada alif lam hukumnya naat ya. Kalau naat itu berarti sifat ya. Coba sekarang Al-Masjidil Haram ini kan sifat. Al-Haram itu sifat. Artinya apa? Suci. Jadi Al-Masjidil Haram itu masjid yang suci. Nah, sedangkan yang lain Al-Masjid Nabawi juga sama, masjidnya Nabi. Ini sifat, tapi sifatnya itu kembali ke nisbah ya. Naat nisbah. Istilahnya naat yang bermakna menisbatkan ke sesuatu. Nah, di sini nisbatkannya ke Nabi ya. Kayak kita ngomong al-lugha al-arabiyah, al-lugha al-arabiyah. Nah, ini nisbah juga naat, tapi naatnya pakai nisbah ya. Ada yaknya ini, naat ya. Namanya dia masih masuk naat. Sedangkan yang lain ini idofah. Masjidi Utsman, Masjidi Bilal, Masjidi Ali, Masjidi Faisal. Antum bisa lihat ini bukan sifat ya. Coba kalau kita Masjid Utsman ini sifat atau bukan? kan. Bukan, ini nama ya. Masjid Utsman itu berarti kepemilikan Masjid Utsman. Masjid punya Utsman. Masjid Faisal berarti bukan sifat tapi kepemilikan. Maka ini idofah. Dan hukum idofah mudof tidak boleh dikasih alif Alif lam. Ini kan mudofnya mana? Masjidu Utsman mudofnya mana? Masjid. Masjid ya. Nah, ini mudof, dia jadi mudof, dan kalau jadi mudof tidak boleh dikasih Alif lam. alif lam. Maka di sini ada dua hukum, ada idofah sama naat. Ya. Kalau Al-Masjidul Haram ini namanya naat. Namanya naat. Sedangkan Masjid Utsman, Masjid Bilal ini namanya Lupa. idofah, sehingga tidak bisa dikasih alif lam. Nah, kalau ini kalau naat bisa dikasih alif lam, dan dua-duanya. Kalau depan ada alif lam, al-haram ada alif lam juga.
Nah, di situ perbedaannya ya. Cara makna kita bedakannya secara mana? Kalau Al-Masjidil Haram bermakna sifat. Al-Masjidun Nabawi bermakna menisbatkan ke Nabi ya, masjidnya Nabi, masjid apa namanya Nabawi atau menisbatkannya ke Nabi. Tapi kalau yang lain itu kepemilikan ya. Masjid Utsman ini bukan sifat. Masjid Utsman ini bukan sifat, tapi kepemilikan. Kalau kepemilikan maksudnya idofa ya, bukan dinaat. Paham ya maksudnya? Tadi mungkin anak ketinggalan, Ustaz. Seperti itu ya. Coba kita lanjut satu lagi bawahnya ya. Coba ikutin Ana ya. Limadza anta musafirun ila Makkah? Limadza anta musafirun ila Anta Makkah? musafir ila Makkah. Artinya apa? Kenapa kamu pergi ke Kenapa kamu Makkah? pergi ke Makkah? Kayak yang tadi ya. Limadza kenapa anta musafirun ya kamu pergi atau bepergian ya. Musafirun bisa bermakna bepergian juga bisa ila Mekah ke Mekah ya. Kalian rubah domir di sini antanya dirubah sama daerahnya Mekahnya ini dirubah. Nah, yang di bawah ini sudah ada domir sama daerah yang harus kalian baca. Tapi yang perlu antum perhatikan ketika perempuan ya, nanti fiilnya ini jadi tak marbutoh ya, jadi musafiratun. Kan anta laki-laki. Nanti kalau anti atau domir buat perempuan berarti nanti musafiratun. Dirubah yang itunya saja. Coba gambar pertama silakan dari Septi ya. Ada Septi? Ya, lanjut saja langsung ke Aura ya, gambar pertama. Limadza anti musafiratun ilal Madinah? Apa makna? Kenapa kamu pergi ke Madinah? Nah, di sini musafiratun ya. Kenapa musafiratun? Karena ini anti. Anti artinya apa? Kamu perempuan. Nah, ini perempuan berarti nanti musafiratun. Saya Mutas ya. Coba sampingnya ya dirubah. Silakan ini coba Sally ya. Limadza? Limadza huwa musafirun ila Misri? Nah, artinya Kenapa kamu bepergian ke Mekah? nggak arti yang dibaca tadi. Limadza huwa musafirun ila Misra. Kenapa? Kenapa kamu bepergian ke Mesir? Nah, huwa artinya apa? Kamu, dia, laki-laki. Berarti kenapa? Kenapa dia pergi ke Mesir? Sip. Kenapa dia pergi ke Mesir ya? Huwa. Sampingnya silakan coba Bu Irhami ya. Limadza hiya musafiratun ilal Turkiya. Nah, nggak ada alif lam. Nggak usah Ila, ilal ya. Coba ulangi. ila. Limadza anta musafiratun ila Turkiya? Limadza hiya? Limadza hiya musafiratun ila Turkiya? Sip. Ma makna? Kenapa dia pergi ke Turki? Ah, kenapa dia pergi ke Turki? Ini hiya ya. Berarti kalau hiya dia perempuan. Perempuan. Jadi tadi musafiratun ya. Ah. Ya terakhir silakan coba Bu Ika ya. Sampingnya. Limadza anta musafirun Suria ila Suria? Artinya?
Kenapa kamu pergi ke Suriah? Yep. Kenapa kamu pergi ke Suriah ya? Yep ya, insyaallah hakadha darsuna al-yaum ya. Jadi ini pembelajaran kita hari ini ya. Apakah ada pertanyaan sebelum ditutup? Yes ya. Insyaallah naltaki maratan ukhra fi yaumil ghad ya. Jadi kita akan bertemu lagi di besok ya untuk melanjutkan pembelajaran tadi ya. Tapi ini ada satu tugas ya, silakan untuk dikerjakan nih. Yang bawahnya nih ya, tadrib 3 ini ya. Ini diapain ini? Ya. Do, ikutin aja ya. Do'il munabbiha bijani bika. Doil. Munabbiha janibika. Jadi Hadhihi fikratun thayyibatun. Hadhihi fikratun thayyibatun. Ini ide Bagus. ide bagus ya. Silakan kalian rubah ya. Kalian sekarang kalian rubahnya kalian merubahnya tidak benda ini ya. Nah, kalian yang perlu rubah al-munabbiha sama bijani bika. Ya. Kalian rubah dengan kalimat kalian sendiri. Jadi kan do artinya taruhlah ya. Al-munabbiha tadi jambeker. Kalau bijani bika di sampingmu taruhlah jambeker di sampingmu. Hadhi fikratun thayyibah, ini ide yang bagus. Nah, kalian rubah al-munabbih sama bijani bika. Contohnya ya, misalkan kita ngomong, Ana bilang taruhlah buku di atas meja. Doil kitabah di atas meja apa? Alal Alal maktabi. alal maktabi hadhi fikratun thayyibah. Nah, jadi silakan kalian rubah benda sama tempatnya di mana ya. Ini kalian rubah bendanya sama tempatnya bijani bigan, tempatnya terserah ya. Mau di atas meja, yang penting cocok ya. Kalau buku tadi di atas meja atau nanti di rumah atau terserah, nanti silakan kalian rubah masing-masing ya. Yes ya. Dibikin dua saja ya, dibikin dua. Jadi nanti bikin satu, habis itu bikin satu lagi, dua ditulis ya. Nanti dikumpulin ke Ana, nanti akan Ana koreksi. Paham itu ya? Baik, Ustaz. Paham. Jadi itu tugasnya merubah al-munabbih benda sama tempatnya. Bijani bika ini tempatnya. Ya, di do artinya taruh ya. Taruhlah apa? Ya, banyak itu ya, bendanya banyak. Kalian mau ngambil benda yang di sini boleh. Yang penting nanti tempatnya harus dirubah. Tempatnya harus dirubah, disesuaikan. Kalau ini asyaya ya, asyayarnya teh. Nanti doi saya, nanti taruhlah teh di mana. Misalkan doi saya fil matbah atau fil mat'am atau fil kub di gelas. Nanti silakan dibikin masing-masing. Apakah ada pertanyaan sebelum ditutup? Gimana? Sally ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Maaf ya. Syukran ala husni itimamikum hayanah tatim bikiratil hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni itimamikum. Aku lu kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Tafadhal. Syukran, Ustaz.